يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا. Apalagi bulan bisa memberikan penerangan di waktu malam. Tapi hilang juga. Oh, enggak. Kemudian matahari, wah ini manfaatnya banyak. Nah, ada prinsip ketiga. Tuhan itu selalu menganugerahkan manfaat bagi makhluknya. Sehingga karena matahari manfaatnya banyak bagi kehidupan, dianggap Tuhan. Tapi hilang juga. Maka dia berpendapat, kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, bukan Tuhan. Kalaupun kurang 1 syarat, tetap bukan Tuhan. Harus lengkap. Tuhan itu sang pencipta dan bukan dicipta. Tuhan itu selalu ada dan tidak pernah hilang. Dan ketiga, Tuhan adalah zat yang selalu memberikan manfaat kepada makhluknya. Akhirnya, kalau begitu, semua yang ada bukan Tuhan, hanya Allah. Nah, disitulah sampai pada tauhid. Dan agamanya atau syariatnya disebut Hanif. Millata Ibrahim Hanifa. Nah, itu syariat Nabi Ibrahim disebut Hanif. Nah, kemudian syariat lanjutnya ketika Nabi Musa, ternyata syariat Nabi Ibrahim ada yang tidak sesuai lagi. Maka diperbarui dengan syariat Nabi Musa agar sesuai dengan masa waktu itu. Tidak berarti syariat Nabi Ibrahim hilang sama sekali, tidak. Ada beberapa yang masih diikuti. Seperti sholat. Agama yang diwahyukan Allah, 5 agama ini, ada perintah sholatnya. Ada perintah zakatnya. Itu semuanya ada. Cuma tata caranya beda-beda. Kepada Nabi Musa, orang Yahudi Bani Israel, juga dalam surat Al-Baqarah dikatakan, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Rangkaian ayat ini diawali dengan ya Bani Israil adkuru nikmatallahi alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nah, kemudian apa itu? Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa iyaya fattaqun. Dan yang ketiga, wala talbisul haqqo bil batili wa takmul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, kemudian yang rangkaian keempat, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Ada perintah salat, perintah zakat, perintah ruku, sama dengan Islam perintahnya, tapi caranya beda-beda. Nah, caranya beda-beda. Ya. Syariat, misalnya puasa, semua agama ada, tapi caranya beda-beda. Nah, ini syariat tadi. Nah, sekian ribu tahun syariat Nabi Musa yang asli wahyu Allah, akidahnya tauhid, syariatnya beda. Namun ketika sampai beberapa ribu tahun, orang Yahudi diserang oleh Babilonia, kemudian Taurat dibakar, maka kemudian mereka mulai menyimpang. Setelah Tauratnya nggak ada, mereka nulis lagi. Nah, kemudian mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anak Tuhan. Nah, di sini mulai menyimpang keyakinan dari tauhid. Kemudian datang Nabi Isa dengan syariatnya Nasrani. Pada awalnya mengajarkan tauhid. Tapi kemudian beberapa pengikutnya menyimpang. Sehingga Allah menegur Nabi Isa, itu terdapat dalam akhir-akhir sebelum akhir surat Al-Maidah. Qala ya Isa bin Maryam
a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa ibnu Maryam, ini teguran Allah. Apakah kamu mengajarkan kepada umatmu, jadikan saya Isa dan ibu saya Maryam sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, ini ditegur. Sehingga ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi Isa itu ternyata menyimpang sesudah beliau. Kalau dalam sejarah, munculnya Trinitas itu tahun 325 Masehi. Jadi sekitar 300 tahun lebih setelah Nabi Isa wafat. Jadi Nabi Isa mengajarkan tauhid, tapi kemudian diubah menjadi Trinitas, tiga Tuhan, yang disetujui oleh Kaisar Konstantinus, ya, yang ibu kotanya Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul setelah ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Nah, ini Nabi Isa. Nah, kemudian setelah 500 tahun, syariat terakhir Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran mewahyukan agama Nabi Muhammad ini disebut Islam. Jadi dalam Al-Quran, kata Islam itu ada yang maknanya. Islam adalah agama tauhid. Nah itu. Tapi ada pula Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini Islam itu artinya agama tauhid. Kenapa demikian? Sebab kalau Islam dalam ayat ini atau dalam ayat 19 dari surat Al-Imran dimaknai agama yang dibawa Rasulullah, otomatis nanti Nabi Isa bukan Islam, masuk neraka. Nabi Ibrahim masuk neraka. Nabi Musa masuk neraka. Nabi Nuh masuk neraka. Nabi Adam masuk neraka. Nah, tentu tidak begitu. Mereka karena mengajarkan tauhid, insan pilihan tetap menjadi manusia-manusia unggulan yang pasti mereka akan dijanjikan surga. Loh, agamanya bukan Islam seperti Rasulullah? Ya jelas tidak, Rasulullah belum lahir. Islam yang sekarang belum ada. Tapi yang ada ketika itu Islam akidah. Akidahnya tauhid. Sehingga seperti tadi surat An-Nahl ayat 36 Allah mengungkapkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya Allah telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di Quran hanya dikenalkan 25 nabi, 25 rasul. 25 rasul itu hidupnya hanya di sekitar Timur Tengah. Padahal di Amerika ada masyarakat manusia, di Afrika ada, di Eropa ada, di Indonesia ada masyarakat manusia. Maka sebelum Nabi Muhammad, di semua tempat ada rasulnya. Dan ciri rasul pertama apa? Mengajarkan tauhid. Nah, di situ ya. Ciri pertama itu. Sehingga di sini maknanya siapapun yang mencari agama selain agama tauhid tidak akan diterima. Tapi kalau sekarang agama tauhid itu setelah Rasulullah membawa syariat Islam, agama tauhid itu harus dengan syariat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebelum Rasulullah, maka agama tauhid itu sesuai dengan yang diajarkan para rasul sebelumnya. Tapi setelah Rasulullah, maka Islam yang dimaksud adalah akidah dan syariah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah ini. Nah kalau tidak mau terima, maka Allah mengatakan wahuwa fil akhirati minal khosirin. Dan dia orang yang mencari, meyakini, memeluk agama selain tauhid dan syariat Islam sekarang ini,
maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Rugi kenapa? Karena amal baiknya tidak akan diterima Allah. Yang kita perhatikan, semua manusia itu pasti pernah melakukan kebaikan dan pernah melakukan keburukan. Semua manusia tanpa terkecuali. Kita muslim, mukmin muslim, setiap hari sholat. Coba kita tanya pada diri sendiri. Pernahkah kita berbuat buruk? Pasti pernah. Nah, di sini Allah menjanjikan siapapun berbuat buruk akan mendapat hukuman. Hukuman buruk itu bisa jadi di dunia, tapi pasti di akhirat 2 kali. Yang berbuat baik juga akan mendapat balasan baik. Balasan ini apa? Bisa di dunia dan pasti akan terjadi di akhirat. Nah, kalau mereka tidak bertauhid, maka kalau berbuat buruk dapat hukuman, tapi kalau berbuat baik tetap dapat balasan baik, tapi hanya di dunia. Di akhirat, habitat a'maluhum. Semua perbuatan baiknya sia-sia. Maaf. Kalau umat Islam, mukmin, bertauhid pada Allah, melaksanakan syariat Rasulullah, maka dia berbuat baik, dapat balasan baik di dunia, dan di akhir dapat balasan baik. Nah, jadi 2 kali. Nah, sehingga tidak rugi, karena kebaikannya tidak sia-sia. Kalau orang yang tidak bertauhid, kebaikannya hanya di dunia saja. Dia berbuat baik, dihargai tetangganya, dipuji orang lain. Mungkin kalau tingkat negara mendapat bintang kehormatan atau tanda jasa. Tapi hanya itu. Di akhirat enggak berguna. Nah, inilah yang dikatakan wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sehingga ayat ini seolah-olah berpesan agar kita tidak merugi di akhirat, amal baik kita tidak tertolak, maka hendaknya tetap meyakini keesaan Allah, bertauhid dan melaksanakan syariat yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ayat 86, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinah wallahu la yahdil qauma zalimin. Yang artinya, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum, pada seseorang yang kafir setelah mereka beriman. Serta sebelumnya mengakui bahwa Rasulullah Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Dan bukti-bukti yang jelas seperti Al-Quran dan tuntunan-tuntunannya kepada mereka diyakini. Namun kemudian mereka kafir, maka Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, itu makna dari ayat itu. Maksudnya bagaimana ini? Jadi ini menceritakan ada seorang yang sudah beriman pada Rasulullah SAW. Kemudian karena pengaruh, karena bujukan orang lain, bisa jadi kemudian dia menjadi murtad, tidak yakin lagi, keluar dari keimanannya. Nah, ini sekarang di Indonesia, di dunia juga banyak, ya. Kalau kita buka Google, ada ditulis mu'alaf, maka di situ akan tertera kisah-kisah orang yang masuk Islam dengan alasan-alasannya. Ada karena membaca Quran, ada karena mendengar adzan,
ada karena ketika tertarik dengan perilaku umat Islam yang lain. Nah, tapi ada pula di sini murtadin, orang yang tadinya beriman, kemudian keluar memeluk agama lain dan bagaimana alasannya. Nah, di situ. Nah, di sini menceritakan demikian. Ada seorang yang tadinya beriman, meyakini keesaan Allah, meyakini Muhammad itu Rasulullah, mengakui ajaran-ajarannya itu baik dan benar, meyakini Al-Quran itu wahyu Allah. Tapi karena dibujuk orang lain, ada kalau sekarang itu dibujuk karena ditawari pekerjaan yang gajinya tinggi. Ada karena ingin menikahi orang yang beda agama. Saya mau menikah dengan kamu, tapi satu syarat kamu masuk ke agamaku. Nah, ini ada. Nah, inilah yang diceritakan. Setelah beriman, dia kafir. Maka pertanyaannya, bagaimana Allah akan memberi petunjuk? Padahal dulunya dia sudah orang yang mendapat petunjuk, orang mukmin muslim, tapi karena tawaran, karena bujuan, karena godaan dia ingkar. Nah, seperti ini nggak mungkin. Ya. Ketika Allah mengungkapkan, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Nah, pertanyaannya, manusia yang mana? Seluruh manusia tanpa terkecuali. Seluruh manusia sejak diwahyukannya Al-Quran pada Rasulullah Muhammad SAW sampai kini tanpa terkecuali. Sehingga Allah ketika memberikan rezeki, ketika memberikan petunjuk, tidak pilih kasih, semua diberi. Tapi bagaimana sikap manusia? Ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Kalau menerima, berarti dia yakin, kemudian memeluk Islam. Kalau menolak, walaupun sudah diajari, walaupun sudah diberi informasi, walaupun sudah diberikan bukti-bukti, tapi tetap menolak. Bahkan banyak pula yang menistakan, yang merendahkan, yang benci, tidak senang, banyak. Nah ini. Sehingga kalau ada ungkapan seperti ini, wallahu la yahdi qaumaz zalimin, ya, misalnya tadi apa? Wallahu la yahdi qaumaz zalimin, apakah diartikan Allah tidak memberi petunjuk pada orang zalim? Tidak. Allah tetap memberi petunjuk, tapi orang zalimnya yang tidak mau. Nah, ketika tidak mau diberi lagi, nggak mau, ya udahlah, tidak usah diberi petunjuk karena dia menolak. Nah, gitu ya. Sehingga jangan diartikan bahwa Allah itu pilih kasih. Allah hanya memberi petunjuk pada orang beriman dan tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Bukan begitu artinya. Tapi arti yang benar, Allah memberi petunjuk pada semua manusia. Tapi yang beriman mau menerimanya, tapi sebagian menolak. Dan menolak inilah orang kafir. Diberitahu lagi, diajak lagi, diberi informasi lagi, diberi bukti lagi, tetap menolak. Sudah, kalau gitu mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Yang artinya bukan tidak diberi, tapi tidak mau menerima petunjuk. Nah, maknanya begitu. Sehingga yang lebih tepat, dan Allah tidak mau memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim karena mereka tidak mau menerimanya. Nah, jadi kalau mereka mau menerima, Allah akan membukakan terus. Nah, tapi kalau tidak mau menerima, ya sudah. Mau apa lagi? Bagikan kita melihat seseorang perlu dibantu. Tapi ketika dibantu menolak.
Ditawar lagi menolak. Ya udah, nggak usah dibantu aja. Nggak usah dibantu bukan berarti tidak ada keinginan. Tapi karena orang tadi tidak mau menerima bantuan. Nah ini juga begitu. Orang yang dolim itu merasa lebih baik, lebih benar, sehingga tidak mau menerima petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Nah di sini ya. Sehingga di sini diingatkan, kalau ada orang yang kafir setelah beriman, maka mereka itu kemudian termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang dolim. Walaupun sebelumnya meyakini Allah sebagai Tuhan yang esa, tujuan ibadah. Yang kedua, meyakini Rasulullah sebagai nabi, insan terpilih yang menyampaikan dakwah Islamnya. Mengakui bukti-bukti ketuhanan dan kerasulannya dengan Al-Quran, syariat Islam. Tapi ternyata dengan bujukan orang lain, dengan godaan teman-temannya, sebagian ada yang kafir. Yang kafir, keluarga itu salah, yang benar ini tidak mau terima. Maka ketika itulah, ya sudah, kalau tidak mau terima, karena dalam Islam la ikraha fiddin. Nah ini surat Al-Baqarah ayat 255. 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kita umat Islam tidak boleh memaksa orang lain masuk Islam. Tidak boleh. Kita hanya diwajibkan memberitahu, menyampaikan risalah, berdakwah. Kita diwajibkan berdakwah, tapi tidak boleh memaksa. Jangankan kita, Rasulullah aja tidak boleh memaksa saudaranya, keluarganya, atau masyarakatnya masuk Islam. Pernah Rasulullah akan masa mereka, diingatkan Tuhan, afatukrihun nasa, apakah kamu akan memaksa orang-orang untuk masuk Islam? Nah, dilarang Allah. Kita pun tidak boleh. Maka mereka yang seperti itu dianggap sebagai orang-orang yang dolim, tidak mau menerima tuntunan atau dakwah yang disampaikan Rasul. Kemudian kalau saat ini Rasul tidak ada, disampaikan para ulama atau orang-orang di sekitar kita. Nah, di sini ya. Sehingga ini juga peringatan, jangan sampai setelah kita beriman, kemudian dengan tawaran, dengan bujukan, mengingkari agama kita. Karena kalau itu terjadi, kita termasuk orang-orang yang dolim tersebut. Dan ayat 87, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Nah, orang-orang yang ingkar, yang murtad, itu balasannya hanya dapat laknat Allah. Tentu Allah tidak menyukai orang yang mengingkari agamanya. Ternyata bukan Allah saja, malaikat juga nggak suka. Dalam kaitan dengan kita apa? Dalam Al-Quran dinyatakan setiap manusia itu akan selalu dipantau malaikat. Paling tidak, dalam rukun iman kita mengenal setiap manusia diikuti malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib adalah malaikat yang selalu mencatat kebaikan-kebaikan kita. Malaikat Atid yang selalu mencatat keburukan-keburukan kita. Belum lagi malaikat lain yang menjaga kita. Nah, ketika malaikat Raqib bisa mencatat seorang mukmin, maka dia catat si A melakukan kebaikan ini dan mendoakan. Insya Allah kebaikan ini akan dibalas dengan hal-hal yang sesuai dengan kehidupannya, dengan dirinya, baik saat di dunia maupun di akhirat. Nah,
Tapi ketika orang tadi murtad, berbuat baik, apakah malaikat roh mencatat? Tetap mencatat. Oh si A, walaupun sudah murtad, berbuat baik. Tapi ada tambahan. Tapi kebaikannya tidak bermanfaat di akhirat. Nah, ini apa? Ungkapan malaikat yang tidak senang dengan orang murtad tadi. Dia mencatat kebaikan, tapi ada tambahan. Walaupun baik, tapi nanti di akhirat kebaikan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak akan dibalas dengan kebaikan. Nah, ini laknat malaikat. Kalau an-nasi ajmain, manusia, sekitarnya, tetangga, keluarganya, pasti akan sedih, akan marah. Kenapa sih kok keluar dari Islam? Sehingga nanti kita tidak bisa lagi bersatu. Nah, ada kisah seseorang menikah dengan wanita. Harmonis karena dilandasi cinta kasih. Punya anak beberapa sehingga mengakibatkan keluarga itu semakin harmonis, semakin akrab. Tidak berapa lama ada salah seorang anaknya yang terbujuk, entah karena pekerjaan, entah karena wanita, masuk agama lain. Nah, ketika itu membuat shock, kaget sang ayah, kaget sang ibu, dan saudara-saudaranya. Sehingga ketika itu ayahnya sudah lanjut usia, kaget, akibatnya sakit. Nah, ketika sakit itulah dibawa ke rumah sakit, sudah dalam keadaan kritis. Kemudian beliau minta, tolong anak-anak saya, istrinya berkumpul. Maka ketika itu istrinya, anak-anaknya berkumpul. Mana si A? Belum datang, tolong dipanggilkan. Dipanggilkanlah. Ketika karena memang masih ada rasa cinta, rasa syukur. Si anak tadi walaupun sudah beda agama datang. Nah, ketika datang, bapaknya kemudian mengungkapkan sesuatu. Saya bahagia dengan keluarga kita yang harmonis ini. Saya senang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi sayang, keharmonisan kita, kenyamanan hidup ini tidak akan kita jumpai lagi kelak di akhirat. Istrinya, anak-anaknya, kenapa Pak? Kita kan begini dan insya Allah kita akan terus begini. Tidak. Kita tidak bisa karena salah satu anakku sudah berada di jalan yang berbeda. Mungkin kita bisa bersama, tapi minus si anak ini. Nah, di situ. Jadi di sini ada penyesalan luar biasa dari orang tua karena salah satu anaknya kemudian murtad. Sehingga disitulah di sini bisa dikatakan seolah-olah orang tua tadi melaknati dirinya atau melaknati anak yang itu, atau dia mengungkapkan sesuatu yang menyebabkan keharmonisan, kerukunan keluarga tadi pecah. Akibat ada salah satu yang ingkar. Kita yang seiman, insya Allah akan dapat terus melanjutkan keharmonisan ini sampai kelak di akhirat. Saya akan menunggu kalian. Tapi sayang, keharmonisan ini ternoda. Anak si A, anak kita, saudara kamu, ternyata tidak lagi bisa bersama lagi. Ini kalau dalam Quran seperti kisah siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau naik perahu untuk agar selamat dari banjir besar yang melanda. Ketika perahu itu mulai terombang-ambing, dia melihat salah satu anaknya. Anaknya itu sedang mendaki bukit, dipanggil, hei nak, hei Kanan, sini, ikut bapak naik perahu biar selamat. Ah, nggak mau.
saya akan terus naik ke bukit untuk menyelamatkan diri. Nabi Nuh tetap memanggil-manggil, tetap tidak mau. Akhirnya dia memohon pada Allah, ya Allah, itu anak saya, selamatkanlah dia. Dan engkau telah berjanji bahwa keluargaku pasti akan selamat. Apa jawab Allah? Hai Nuh, itu bukan anakmu. Betul secara biologis itu anakmu. Tapi secara ideologis dia bukan. Dan dia adalah anak yang ghairu sholih, yang tidak baik. Nah, ini pernah terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga sebagai orang bapak, Nabi Nuh tentu kesal. Kenapa anaknya tidak nurut pada dia? Nah, itulah diantara yang diungkapkan dalam ayat ini. Laknatullah, Allah tidak ridho. Laknatul malaikat, malaikat pun walaupun mencatat kebaikan tapi tidak senang. Laknatun nas, laknat dari manusia. Apa maknanya? Yaitu bahwa manusia pun merasa kesal kalau ada mereka-mereka yang ingkar setelah imannya. Nah, sehingga ayat ini betul-betul sebagai peringatan bagi kita. Kalau kita emosi, itu hak saya. Masuk agama apapun hak saya. Boleh, itu dibenarkan dalam Quran. Tapi kamu harus ingat, ada perasaan-perasaan manusia di sekitar. Ada mereka-mereka yang tidak rela dengan keingkaranmu, dengan murtadmu. Nah, sehingga kalau tidak rela, kalau orang itu baik, hanya mendoakan. Kayak Nabi Nuh mendoakan anaknya. Supaya anak itu mendapat tuntunan Allah, kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau orangnya tadi tidak suka, seringkali akan mencacinya. Seringkali akan menyumpahinya. Nah, ini maknanya di situ. Jadi, kehidupan kita dalam segi apapun akan selalu terkait dengan orang-orang di sekitar kita. Seandainya yang kita lakukan itu kebaikan-kebaikan, maka akan banyak pujian. Tapi kalau yang kita lakukan itu keburukan, maka yang datang adalah caci maki, sumpah yang tidak baik. Nah, ini yang persis diungkapkan dalam ayat ini. Bahwa keburukan yang kita lakukan itu pertama akan dibenci Allah. Kedua, tidak disukai para malaikat. Ketiga, akan juga menuai kritikan negatif dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Nah, maksudnya begitu. Ya. Nah, kemudian ayat 88, apa itu? Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunzarun. Nah, akibat laknat Allah tadi pasti mereka akan berada dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam bahasa agama, hal yang tidak menyenangkan itu digambarkan dengan neraka. Kalau tidak sadar, tidak bertaubat, maka mereka akan khalidina fiha, kekal dalam kondisi yang tidak menyenangkan tadi. Nah, ini tentu ketika nanti di akhirat. La yukhaffafu anhumul adzab, dan azab yang dia terima tidak akan diringankan. Kalau di dunia, siapapun yang dihukum berat, suatu saat kalau dia berbuat baik pasti dapat diskon, atau istilah hukumnya dapat remisi. Hari Raya Idul Fitri tahun 1442, sebagian narapidana beragama Islam mendapat remisi pengurangan hukuman. Nanti 17 Agustus, ulang tahun kemerdekaan, semua narapidana
mendapat remisi. Selalu begitu. Ya. Ini kalau di dunia, tapi di akhirat la yukhaffafu anhumul adzab. Mereka tidak akan diringankan, tidak ada remisi. Kecuali sebelum meninggal sempat bertaubat. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih. Siapapun ingkar, tapi kalau sebelum meninggalnya dia bertaubat, pasti akan diampuni. Semua kesalahannya akan dihapus. Apalagi bertaubat taubatan nasuha dan kemudian melanjutkan hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Wah, itu dihapus. Ketika yaumul hisab, si A, waduh, dosamu banyak, kamu pernah murtad, perbuatanmu juga menyimpang dari tuntunan Allah. Banyak sekali nih dilihat dari awal. Tapi di akhirnya, ternyata kamu bertaubat sebelum meninggal. Maka ketika dikatakan bertaubat, catatan-catatan buruk lainnya itu menjadi buram, menjadi hilang. Yang ada hanya kebaikan-kebaikannya setelah taubat tadi. Maka, kalau gitu, yang ada sekarang dalam catatan hanya kebaikan-kebaikan. Silakan masuk surga. Nah, itu tuntunan Allah dalam Al-Quran begitu. Ya. Siapapun yang bertobat, dosanya dihapus. Nah, karena itu dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah menganjurkan, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah bertobat sebelum meninggal. Kalau cepat bertobat sebelum meninggal, berarti cepat-cepat akan mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan diringankan azabnya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Bahkan kalau dalam surat Al-Bayyinah diungkapkan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ulaika apa? Fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik dari ahli kitab. Nah, ini diingatkan, ahli kitab itu dalam ayat Quran sudah disebut orang kafir. Kenapa? Karena mengingkari tauhid. Nah, tadi terkait ini, wa may yabtaghi ghairal Islam, ghairal Islam itu agama yang bukan tauhid. Tapi kalau sekarang pasti agama tauhid yang mengikuti syariat Rasulullah. Jadi sekarang ada orang mengatakan agama tauhid tidak mengikuti syariat Rasulullah, sudah nggak ada lagi. Karena sekarang di dunia ini satu-satunya agama tauhid hanya Islam. Sebut agama apa yang tauhid? Tidak ada selain Islam. Nah, inilah yang harus diikuti. Kalau tidak, mereka akan mendapat balasan dari Allah, akan dibenci malaikat, tidak disenangi manusia teman-temannya, dan ini akan berlangsung terus-menerus khalidina fiha. Kalau di dunia dikenal remisi, di akhirat bagi mereka tidak ada remisi sama sekali. Kemudian walahum yungdorun, dan mereka tidak diberi penangguhan, tidak diberi kesempatan atau jeda waktu. Begitu sudah dihisab langsung. Kalau kita kan di dunia ini, si A karena terbukti melanggar ini dihukum mati. Putusan dinyatakan misalnya 1 Januari. Misalnya 1 Januari hari libur, nggak ada kan? Tapi ini umpamanya. Kalau yang nyata ya 2 Januari lah. Ya. Dinyatakan bersalah
dengan melakukan kriminal yang berat dan hukumannya mati. Pertanyaannya, apakah setelah ditetapkan langsung dihukum mati? Tidak. Ternyata di penjara dulu masih lama. Hukuman matinya ditangguhkan. Bahkan pernah itu diungkapkan ada terhukum terpidana mati, tapi sampai 20 tahun masih ada di penjara. Itu baru beberapa tahun yang lalu itu ada pelaksanaan hukuman mati. Ternyata yang ditembak hukuman mati itu sudah divonis sekian puluh tahun yang lalu. Nah ini kalau di dunia ternyata hukuman itu sering tertunda. Tapi tuntunan Allah mengatakan kalau di akhirat wahum la yulalahum yungdorun, mereka tidak ada penangguhan. Begitu tetapkan langsung. Nah, kenapa demikian? Agar mereka merasakan akibat dari perilakunya yang tidak benar. Dan ini sudah diingatkan ketika mereka masih di dunia. Tapi sebagian sadar, memahami, kemudian bertaubat. Namun sebagian lain tetap ingkar, tidak mau menerima informasi ini, tidak mau meyakini tuntunan Al-Quran ini. Nah, kalau mereka tidak menerima, untuk apa lagi? Nah, disinilah peringatan-peringatan Allah bagi kita untuk memahami ayat-ayatnya, bahwa istiqomah, keteguhan sikap untuk bertauhid, mengikuti ajaran Rasulullah SAW merupakan hal yang tidak dapat diutak-atik lagi. Tuh, kalau saya mau keluar boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi ini akibatnya. Nah, kenapa kok boleh? Karena tidak ada paksaan dalam agama. Nah, inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, penjelasan dari ayat 85 sampai 88 dari surat Ali Imran. Seterusnya, karena waktu sudah lewat, kita gunakan untuk diskusi atau tanya jawab. Silakan Pak Sujono. Baik, terima kasih Prof. Subhanallah. Luar biasa tausiah hari ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Setelah kajian ini, kita akan lanjut dengan laporan pandangan mata dari Palestina. Amin, sebelumnya mohon maaf nih karena kapasitas Zoom kita nih cuma 500 orang. Saudara-saudara kita yang 500 jamaah, jadi saudara-saudara kita lebih dari 500 masih di waiting room. Bisa juga Bapak Ibu sekalian mohon diinfo saudara-saudara kita yang belum bisa masuk bisa lewat YouTube. Gitu. Kemudian kami bacakan pengumuman dari pengurus. Pertama, untuk hari Selasa itu kajian ini sudah kajian Ramadan sudah berakhir, mulai sudah hari Sabtu kemarin kita sudah mulai kajian rutin ya. Kajian rutin untuk pada subuh. Itu untuk hari Selasa besok itu tanggal 18 Mei itu kajian tasawuf dengan narasumber Profesor Nazaruddin Umar MA. Kemudian hari Rabu 19 Mei 2021 itu kajian akidah itu dengan narasumber Dr. Faisal Hamdani MA, tema melihat Allah di dunia dan di akhirat. Mungkinkah? Itu tanya. Mungkin dari divisi pendidikan ada ini, ada dari divisi pendidikan ada tambahan. Pak Edi bisa di live Pak Edi. Pak Syahid. Lanjut aja Pak Bacono. Lanjut ya. Baik, Bapak sekalian, sebentar. Untuk meringankan beban saudara kita dan mendukung perjuangan rakyat Palestina,
kami pejuang suku membuka dompet peduli Palestina untuk Bapak Ibu yang ingin berdonasi bisa menghubungi bisa nomornya di situ, bisa rekening, bisa menghubungi Bapak Priman Bendahara Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah 0811828248 atau bisa menghubungi admin kami, nomor tertera nomor di monitor Bapak sekalian, atau bisa mentransfer langsung ke rekening lewat rekening BNI bisa melihat Bank Syariah Indonesia dengan kode 4517220201001. Dikasih kode jangan lupa Palestina paling belakangnya. Demikian pengumuman dari kami. Kemudian selanjutnya kami buka pertanyaan. Kita baca chat dulu. Pak Said bisa membuka baca chat ya Pak Said? Mohon dibantu. Di chat kosong Pak Jono. Chat kosong ya? Oke, sebentar dari Ada. chat saya ada. Ada dari chat saya ada, sebentar. Ada dari chat. Ini dari Ibu Arika Rahman bertanya, izin bertanya Pak Prof, bukankah Allah berjanji akan menjaga kitabnya? Kenapa kok Injil dan Taurat bisa menyimpang sampai ada keyakinan Tuhan mempunyai anak? Terima kasih. Mohon penjelasan, Prof. Baik, terima kasih. Kitab suci yang diturunkan Allah ada 4. Pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Ya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil pada Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran pada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Taurat ini setelah diwahyukan menjadi pedoman hidup bagi Bani Israel. Tapi suatu saat, kira-kira tahun 500 sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa, Palestina itu diserbu oleh bangsa Babilonia. Dihancurkan. Dan kala itu penguasa yang mampu menyerang musuh, wilayahnya dihancurkan, dibakar habis. Ini dulu. Ini masih dilakukan Genghis Khan, bahkan Genghis Khan itu tahun 1200 Masehi. Jadi jaraknya hampir 2000 tahun. Genghis Khan pun begitu, dihancurkan, dibabat habis. Nazi, Hitler ketika menyerang Perancis, Belanda, semuanya dihancurkan. Ternyata perilaku manusia sama. Nah, kembali tadi ketika Palestina dihancurkan, semua dibakar. Termasuk Taurat habis dibakar. Penduduknya ditangkap, dijadikan budak ke Babilonia. Kerja paksa. Tidak boleh apa-apa. Tapi kemudian mereka dibebaskan oleh Cyrus, Kaisar Persia, dan dibolehkan pulang ke Palestina. Ini pernah difilmkan, yaitu One Night with the King. Ada apa? Ada film itu One Night with the King. Itu ada seorang wanita Bani Israel, cantik, kemudian jadi diambil sebagai apa itu? Harem dari Kaisar Persia, karena dia cantik, disayangi, bisa membujuk Kaisar Persia agar membebaskan bangsa Yahudi kembali ke Palestina. Dan dibebaskan. Setelah dibebaskan, orang Yahudi itu membangun lagi Palestina. Sampai menjadi kota yang makmur.
Tapi ketika itu mereka, aduh kita sekarang tidak ada pedoman hidup, tidak ada aturan. Maka dicari siapa yang pernah atau yang orang-orang tuanya dulu pendeta. Ada, si A. Juga kamu tulis. Kamu anak pendeta pasti tahu kitab Taurat. Tulis. Nah ketika nulis tadi ada yang masih ingat, tapi banyak yang lupa, akhirnya ditulis sendiri. Nah inilah kemudian yang jadi Taurat sekarang ini. Ini dikecam Allah dalam surat Al-Baqarah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Nah, celakalah orang-orang yang menulis kitab suci dengan tangannya, dengan idenya, dengan pikirannya, kemudian mengatakan ini semua dari Allah. Nah, Injil juga begitu. Injil lebih parah. Ajaran Nabi Isa tidak pernah ditulis. Tapi setelah Nabi Isa wafat, banyak orang menulis. Sehingga ketika itu ada 70 Injil lebih. Kemudian diseleksi oleh gereja. Injil-Injil ini banyak beda-beda. Nggak ada yang sama. Tapi karena harus ada pedoman, diambil 4 Injil. Ini yang ajarannya mendekati keinginan gereja. Ini yang diresmikan, lainnya suruh bakar, ditolak. Nah, tampaknya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin terjadi seperti itu. Maka untuk Al-Qur'an ada janji Allah. Jadi janji Allah terdapat dalam surat Az-Zariyat, inna nahnu nazzalna dzikra, surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan az-zikr, kitab Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi yang dijanjikan untuk dijaga itu hanya Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an satu-satunya kitab Allah yang tetap terjaga dari pengubahan-pengubahan. Bagaimana Allah menjaganya? Allah menjaganya dengan berbagai cara. Menggerakkan manusia untuk menghafalnya. Sehingga sekarang ini hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dihafal manusia. Kitab suci lain nggak ada yang dihafal. Hanya Al-Quran. Bahkan kemarin waktu Ramadan di RCTI itu ada acara Lomba Tahfidz Indonesia. Pesertanya siapa? Pesertanya anak umur 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Mereka ada yang hafal berapa? 5 juz, ada yang hafal 10 juz, ada yang 50 juz. Baru kecil-kecil itu. Sehingga secara jujur, ketika saya menyaksikan momen itu, saya malu. Seumur dia, saya belum bisa. Belum punya hafalan Quran kecuali Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas, dan surat-surat pendek. Tapi mereka dibacakan ayat, lanjutkan dengan lancar. Jadi yang dijanjikan untuk dijaga itu hanya Al-Quran. Ada yang menghafalnya, ada yang dengan menulisnya, ada yang mengoreksinya, ada yang mengajarkannya, dan yang penting, yang kelima, yaitu ada yang melaksanakan ajarannya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk yang menjaga Quran, bila selalu membacanya, bila mau menghafalnya, bila mau mengajarkannya, terutama bila mau melaksanakan ajaran-ajaran. Nah itu ya. Baik, silakan lainnya. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada pertanyaan langsung Pak Said? Ada yang mau bertanya langsung
Ada yang Dari rasul? chat ada nih, saya bacakan ya. Ya, silakan. Ini dari Bu Yanti. Kenapa dalam surat Ali Imran ayat 85, barang siapa yang mencari selain agama Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia orang yang merugi. Mohon penjelasannya Pak Profesor. Terima kasih. Baik. Seperti tadi setelah dijelaskan, Al-Quran memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan, mewahyukan berbagai syariat. Sehingga di dunia ini banyak terdapat bermacam-macam agama. Agama dibagi dua. Ada yang disebut agama samawi. Samawi itu dari kata sama. Sama itu artinya langit. Agama samawi maknanya agama yang ajarannya diturunkan Allah dari langit kepada nabi-nabinya. Nah, seperti tadi yang dikatakan, agama yang diturunkan Allah secara akidah itu namanya sama, Islam. Tapi secara syariah, agama ini syariat Nabi Nuh, agama syariat Nabi Ibrahim. Nabi Nuh nggak ketahuan namanya. Syariat Nabi Ibrahim disebut agama Hanif. Kemudian syariat Nabi Musa disebut agama Yahudi. Syariat Nabi Isa disebut agama Nasrani. Dan syariat Nabi Muhammad SAW disebut agama Islam. Nah itu. Nah selain itu ada agama kedua, agama Ardi. Ardun artinya bumi. Yaitu agama yang muncul di bumi dari kebiasaan, dari adat istiadat, ya, dari kultur peradaban manusia. Nah, ini misalnya agama Hindu, agama Buddha, agama Zoroaster, agama Konghucu dan sebagainya, itu disebut agama Ardi. Nah, kemudian dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Jadi manusia dibebaskan memeluk agama apa saja sesuai keyakinannya. Tapi kemudian Allah mengatakan, namun agama yang benar diridhoi Allah hanya satu, yaitu agama yang akidahnya tauhid. Nah kalau sekarang agama akidah tauhid itu harus yang syariatnya Islam. Kenapa syariatnya Islam? Karena syariat Islam inilah satu-satu agama yang tetap mempertahankan tauhid. Dengan kalimat thayyibahnya la ilaha illallah. Dengan ayatnya qul huwallahu ahad. Agama lain Yahudi aslinya tauhid, tapi kemudian menyimpang, mengakui Uzair anak Tuhan. Nasrani awalnya tauhid, tapi sekarang menyimpang, bahkan meyakini 3 Tuhan, Trinitas. Agama lain, agama Hindu mengenal banyak dewa. Agama Buddha tidak ada kepastian ketuhanan. Yang ada seorang yang baik, soleh, nanti akan menjelma menjadi Buddha. Padahal Buddha itu yang disembah. Tapi bisa manusia jadi Buddha. Nanti orang lain yang baik jadi Buddha lagi. Nah ini tidak ada kejelasan. Dan Buddha bisa inkarnasi pada manusia yang baru lahir. Nah sehingga itu tidak ada kejelasan. Satu-satu agama yang masih mempertahankan tauhid hanya Islam. Karena itulah Allah mengatakan hanya Islam agama yang paling tepat karena tetap istiqomah dalam tauhid. Oleh karena itu, siapa yang bertauhid mengikuti agama Islam, semua kondisinya akan dicatat. Kebaikannya dicatat, keburukannya dicatat. Nah, kalau ditambah dia bertaubat dari segala keburukan, hapus itu keburukan.
dia dapat balasan baik di dunia dan balasan baik di akhirat. Tapi kalau menurut agama lain, kebaikan dicatat, keburukan dicatat, namun balasan kebaikan hanya di dunia. Di akhirat tidak. Rugi dia. Nah, ini maksudnya. Dia akan jadi rugi karena kebaikannya tidak mendapat balasan. Bagaikan misalnya ya, yang gampang, ibu-ibu, bapak-bapak memberi bantuan seseorang. Saat diberi bantuan, orang tadi karena senang, langsung balik kanan, pergi. Maka kemudian ada yang, sudah dibantu, mengucapkan terima kasih aja tidak. Nah, ini, di sini ya. Jadi, di sini ungkapan, ucapan terima kasih aja tidak. Seolah-olah apa yang dilakukan tadi sia-sia. Kita pun sering menyesali, kenapa dia begitu? Kan saya sudah bantu dia. Kalau tidak saya bantu, dia tidak akan jadi seperti ini. Kok sekarang balasannya begini? Nah, kecewa dia. Ini yang akan dialami manusia kalau tidak mau mengikuti ajaran tauhid dan tuntunan Rasulullah. Kebaikannya di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Sedangkan yang tetap istiqomah dalam tauhid, melaksanakan tuntunan Rasulullah, di dunia dapat kebaikan, di akhirat juga dapat kebaikan yang lebih banyak lagi. Nah, sehingga dianggap merugi tadi karena kebaikannya akan hilang ketika di akhirat. Tapi ayat pertama itu mengisyaratkan inilah Islam. Tidak memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Tidak maksa. Seperti tadi saya katakan, surat Al-Baqarah ayat 256, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Islam tidak memaksa seseorang masuk Islam. Tapi dengan informasi, kalau kamu memeluk agama tauhid, agama Islam, ini balasan kebaikan-kebaikan yang akan kamu terima. Tapi kalau kamu memeluk agama selain Islam, itu balasan yang akan kamu terima di dunia. Tapi di akhirat, karena ingkar, maka kamu akan mendapat hukuman. Nah, itu maknanya. Rugi itu, dia akan kehilangan kebaikan-kebaikannya ketika di akhirat. Beruntung, kalau dia tetap muslim, mengikuti tuntunan Rasulullah, maka kebaikannya di dunia akan dapat, ditambah kebaikan di akhirat akan berlebih. Keburukannya di dunia akan terhapus di akhirat bila dia mau bertaubat. Nah, itu Bu ya. Baik, ada lagi? Baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari Kang Wanci. Terkait dengan ayat 86, apakah ada dalilnya bahwa orang kafir dan dolim juga diberi petunjuk, namun mereka tidak mengindahkan? Di surat dan ayat berapa ya, Prof? Ya, jadi yang paling umum itu surat Al-Baqarah ayat 185, yang paling umum. Apa itu? Yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini artinya bulan Ramadan di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia. Manusia yang mana? Yang beriman mendapat petunjuk ini, menerima. Yang kafir mendapat petunjuk ini, menolak. Tetap mendapat, tapi menolak. Yang dolim mendapat petunjuk ini, menerima. Nah, menerima itu dolim itu. Tapi, ada tapinya. Masih tetap melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi saya muslim. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Tapi lain kesempatan,
saya korupsi. Malam-malam minggu, malam Ahad, saya ke nightclub mabuk-mabukan. Hari lain saya berjudi. Nah, ini orang dolim. Dia menerima petunjuk Allah, tapi dolim. Nah, ini diisyaratkan dalam surat Fatir. Surat Fatir itu surat ke-35, ayat 32. Surat ke-35, ayat 32. Nah, ini ada. Apa itu? Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Faminhum zalimun linafsi. Wa minhum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat. Biiznillah. Yang artinya apa? Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Siapa hamba terpilih? Yaitu yang mau meyakini Al-Quran wahyu Allah. Yang mau mengakui tuntunannya, ayat-ayatnya berisi ajaran-ajaran kebenaran. Yang mempercayai bahwa hukum-hukumnya akan membawa kebaikan bagi manusia. Tapi ternyata terbagi tiga. Yang pertama disebut wa minhum zalimun linafsi. Sebagian dolim. Dolim itu artinya apa? Meyakini Allah Esa. Meyakini Rasulullah Muhammad sebagai nabinya. Meyakini Al-Quran sebagai wahyunya. Tetapi tidak melaksanakan ajaran Quran. Seperti tadi dikatakan larangan untuk tidak mabuk banyak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau jujur, ada enggak pengunjung nightclub, pengunjung kafe yang mabuk-mabukan itu yang agama Islam? Banyak. Ada enggak muslim yang berjudi? Banyak. Nah, itu yang dolim itu. Jadi orang dolim itu juga menerima petunjuk. Dan hebatnya orang dolim itu menerima petunjuk itu. Tetapi tidak melaksanakannya. Nah, itu. Beda lagi orang fasik. Orang fasik itu menerima petunjuk Allah. Tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke-27. Ayat 27. Itu diungkapkan, siapakah orang-orang fasik itu? Orang fasik adalah alladzina yanquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqi. Yaitu orang fasik itu adalah orang yang selalu melanggar perjanjiannya dengan Allah. Perjanjiannya akan berbuat baik, mereka langgar. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola, dan selalu memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan, membuat keburukan, melakukan kejahatan. Nah, kemudian maka dikatakan ulaika humul khosirun, mereka orang-orang yang rugi karena apa? Fasik, melanggar aturan-aturan Allah. Nah, itu ya. Jadi petunjuk Allah, tuntunan Allah diperuntukkan, ditujukan untuk semua manusia. Namun sebagian menerima, sebagian menolak. Yang menerima disebut mukmin, yang menolak disebut kafir. Nah, yang menerima terbagi tiga lagi. Dalam surat Fatir 32 tadi, yang menerima itu terbagi tiga. Satu menerima tapi disebut dolim. Yang kedua menerima tapi disebut setengah-setengah. Yang ketiga menerima, dan ini adalah mukmin muslim yang terbaik. Nah, tadi surat Fatir ayat 32 sudah saya sebutkan. Summa aurasnal kitabal ladzistofaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum
sabikun bil khairat biidznillah. Nah, tadi ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang apakah Allah memberikan petunjuk pada orang dolim? Memberi. Orang dolim menerima enggak? Terima. Tetapi tidak mau melaksanakannya. Fasik diberi Allah. Menerima enggak? Terima. Tetapi masih melakukan sebagian-sebagian yang tidak diinginkan Allah. Nah, yang terbaik yang ketiga. Wa minhum sabikun bil khairat biidznillah. Mereka selalu melaksanakan tuntunan Allah dengan menyesuaikan diri seperti yang diajarkan. Nah, di situ ya. Baik, itu Bu ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Kami kesempatan kepada pertanyaan langsung Ibu Yuniarti dari Bandung. Silakan Pak Mas Sahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin bertanya, Prof. Kalau misalkan itu yang ayat 85 kan kita sebagai umat Islam ya, kata Prof tadi kan menjelaskan kalau umat Islam itu kan tidak kalau ada seorang teman saya pengalaman Prof, jadi orang tuanya itu Islam, anak-anaknya orang tuanya Islam, ada yang Kristen juga. Itu anak-anaknya kan yang laki-laki mengikuti orang tua yang laki. Nah, kalau yang ahwatnya ikut ibunya, itu sebagai umat Islam bagaimana, Prof? Kan sebetulnya kalau kita orang tuanya Islam dan anak-anaknya bermacam-macam agamanya kan tidak boleh diperbolehkan kan? Itu bagaimana, Prof? Solusinya? Ya, begini ya. Jadi pertama, setiap orang akan dilahirkan menjadi balita, menjadi anak, remaja, dewasa, tua, lansia, kemudian suatu saat akan meninggal. Nah, ketika dia sudah dewasa, dalam tuntunan Islam dianjurkan menikah. Ketika menikah, pasti yang diharapkan punya keturunan. Iya. Ketika punya keturunan inilah, kedua orang tua wajib membina, wajib mendidik, wajib mengarahkan anaknya dalam iman, dalam tauhid, dalam Islam. Wajib. Nah, tetapi ketika anak tadi dibina, ketika masih kecil mengikuti orang tuanya. Tapi kadang-kadang setelah dewasa mereka murtad, mereka ingkar. Iya. Di sini persoalannya, orang tua masih wajib memberitahu, wajib menasihati. Tetapi kalau anaknya tidak mau, orang tua sudah terlepas dari tugas yang mesti dilaksanakan. Karena apa? Dalam Islam, orang tua pun tidak boleh memaksa. Nah, itu. Kalau sudah dewasa, maka semua hal itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing. Nah, tapi ketika wajib membina, itu dalam surat An-Nisa, surat keempat ya, surat An-Nisa ayat ke-9, Allah mengingatkan itu. Wal yahsalladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Yang artinya, hendaklah setiap orang khawatir kalau meninggalkan atau membiarkan anak keturunannya dalam kondisi lemah yang akan menyebabkan mereka kesulitan. Apa maksud lemah? Lemah dalam segala. Bisa jadi kewajiban orang tua tidak membiarkan anaknya lemah fisik. Lemah fisik entah karena kurang gizi atau kurang sehat. Nah, ini lemah fisik. Kemudian tidak boleh membiarkan anaknya lemah iman. Nah, ini. Maka kewajiban orang tua harus membina dalam akidah tauhid.
Ini diingatkan lagi dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Populer itu ya. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang artinya keluar dari iman. Harus dijaga, tetap dalam iman. Orang tua juga wajib untuk menjaga anaknya agar tidak menjadi lemah akhlak. Ya. Tetap Islam, tapi kurang perhatian. Sehingga anaknya akhirnya bergaul yang enggak karuan. Menjadi preman. Sikapnya tidak santun. Nah, ini tanggung jawab orang tua ketika masih kecil. Menjaga anaknya agar tidak lemah pendidikan. Maka dari kecil disekolahkan, cari lembaga yang baik, memberikan pendidikan yang baik. Ini kewajiban orang tua sesuai kemampuannya. Tidak lemah ekonomi. Nah, maka orang tua selalu menjaga, mengarahkan anaknya bagaimana nanti dewasa bisa mapan. Kalau ternyata orang tuanya kaya, anaknya diberi modal. Ayo, kamu berusaha, ini modal. Apa yang kamu inginkan? Nah, itu. Ada yang modalnya ilmu, ada modalnya pengetahuan, ada modal keterampilan, ada pula yang modalnya dana. Nah, ini supaya anaknya kuat dalam bidang ekonomi. Jadi tidak boleh lemah fisik, tidak boleh lemah iman, tidak boleh lemah akhlak, tidak boleh lemah pendidikan, tidak boleh lemah dalam ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini kewajiban orang tua. Sehingga seperti tadi, ketika masih kecil, kedua orang tua wajib membina putra-putrinya dalam tauhid. Wajib membina putra-putrinya dalam akhlak yang mulia. Wajib membina putra-putrinya memberikan pendidikan yang terbaik sesuai kemampuannya. Wajib mendidik putra-putrinya agar nanti bisa mandiri dalam bidang ekonominya. Nah, di situ. Nah, kemudian ketika sudah dewasa, ternyata milih ini, milih itu. Orang tua masih wajib menasehati. Tapi tidak bisa memaksa. Ketika itu, tanggung jawab sudah pada pribadi masing-masing. Dan ini kelak, tanggung jawab itu akan terjadi di akhirat. Allah mengatakan dalam surat Abasa, itu hampir terakhir ya. Wa idza ja'ati sohoh, ketika datang suatu peristiwa hebat yaitu hari kiamat, yafirrul mar'u min akhihi. Seseorang akan lari meninggalkan saudaranya karena tidak bisa menyelamatkannya. Karena dia sibuk dengan dirinya. Wa min ummihi wa abi. Dan dia juga akan meninggalkan ibu atau bapaknya. Dia tidak lagi dapat menyelamatkan ibu atau bapaknya. Wa min sahibatihi wa bani. Dan dia akan meninggalkan istri serta anak-anaknya. Tidak bisa menyelamatkan mereka. Masing-masing bertanggung jawab pada diri sendiri. Jadi ungkapan Allah dalam surat Abasa hampir-hampir terakhir. Idza ja'ati sohatu yafirrul mar'u min akhihi wa min ummihi wa abihi wa min sahibatihi wa bani. Nah, sehingga di sini bagaimana itu? Suami istri beda agama, anak laki-laki ikut bapaknya, anak perempuan ikut ibunya. Disitulah tuntunan Islam. Apa itu? Ketika akan memilih pasangan, maka tuntunan Islam mengajarkan pilihlah yang seiman, seagama. Kenapa? Agar nanti anak-anaknya tidak bingung. Ibunya agama A, bapaknya agama B, nanti anaknya yang ini ikut bapaknya, yang ini ikut ibunya, akhirnya bingung. Seperti saya katakan cerita tadi, kita bisa harmonis di dunia.
kita bisa berkumpul saat ini. Tapi di akhirat kita tidak bisa bersatu lagi. Kita akan terpisah sesuai dengan keyakinan kita. Sehingga kebahagiaan sekarang tidak akan terulang lagi. Nah itu. Atau kisah Nabi Nuh tadi. Dengan anaknya Kan'an tadi. Ya Allah, itu anakku. Dan kau berjanji akan menyelamatkan anakku. Maka Allah menjawab, itu bukan anakmu. Itu adalah sesuatu yang ghairu sholih, yang tidak baik untuk dirimu. Nah, itu bisa Nabi Nuh, itu dapat dilihat dalam surat Nuh itu ada. Gitu ya. Baik, apalagi? Silakan. Baik, Pak, banyak lagi Pak. cukup Prof. Cukup ya? Cukup Karena Ibu. akan Ya, baik. beranjang sana ke Yerusalem. Baik. Prof, terima kasih nih tausiahnya nih. Sudah ditunggu di Yerusalem nih, di Gajah, jadi kita nggak bisa berpanjang-panjang lagi. Untuk saudara-saudara kita, para jamaah yang baik chat maupun raise hand ini belum bisa kami beri kesempatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Sebelum kita tutup, Prof, tolong pimpin baca doa dulu, Prof. Baik, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu peserta pengajian subuh ini. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad angkuli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pengetahuan tentang sesuatu yang benar, itu betul-betul benar, dan karuniakan kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan beritah kami anugerah pengetahuan bahwa suatu yang salah itu betul-betul salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk agar menghindarkan diri, agar meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang menyalahi tuntunanmu. Sesungguhnya Engkau adalah yang memberi petunjuk kepada kami dan selalu menganugerahkan rahmat kepada kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua. Pada guru kita kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kajian ini, untuk sesi ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.